Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai agregat loss models. Next. Anggota dari kelompok 7 terdiri dari Gadis Lacindo, Yosia Naftali, Muhammad Haikal, Fuji Indah, Isrina Fatin, Nazifa, dan Genandre. Next. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dari 9.4 hingga 9.8. Next. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai 9.8 mengenai analytic result. Untuk sebagian besar distribusi N dan XJS, nilai distribusi gabungan hanya dapat diperoleh secara numerik. Jadi pada bab ini kita akan mengotak-atik distribusi dari frekuensi atau N dan severity-nya adalah XJS menjadi bentuk yang sederhana. Next. Di sini ada example 9.7, tentukan distribusi S ketika distribusi frekuensi adalah binomal negatif dengan nilai integer untuk parameter R dan distribusi tingkat keparahannya eksponensial. Jadi dapat diketahui kalau N-nya ini adalah berdistribusi negatif binomial dengan parameter R, beta, lalu X-nya berdistribusi pada eksponensial dengan parameter theta. Di 9.3 kita ketahui MLZ ini adalah PJFN dari MGFX. Dilihat dari appendix, MLZ ini nilainya adalah 1 min theta Z pangkat min 1. Lalu untuk kalau lihat dari appendix, PJFN-nya itu bernilai 1 min beta dalam kurung Z min 1 pangkat min R. Jadi MGF dari eksponensial yang tadi kita masukkan ke dalam Z-nya dari PJF negatif binomial sehingga jadilah 1 min beta dalam kurung 1 min theta Z pangkat min 1 pangkat min R. Dengan sedikit perhitungan aljabar, rumusnya akan menjadi MEZ sama dengan 1 plus beta per 1 plus beta dalam kurung 1 min theta 1 plus beta Z pangkat min 1 pangkat R. Ini kenapa bisa begini? Ini merupakan hasil dari penjabaran perhitungan yang ini. Penjabarannya itu ada di sebelah kanan. Jadi pertama-tama itu kita akan mengkalikan ini semua sehingga hasilnya menjadi 1 plus beta min beta per 1 min theta Z pangkat min R. Nah, ini penyebutnya ini kita samakan jadi 1 min theta Z. Kemudian ini kan pangkatnya itu masih min R. Jadi kita ganti menjadi positif dengan menukar penyebut dan pembilangnya. Kemudian hasilnya itu menjadi 1 min theta Z per 1 plus beta min theta Z min beta theta Z min beta pangkat R. Nah, penyebutnya itu bisa kita pisah dan kita pecah menjadi 1 min theta Z dalam kurung 1 plus beta. Nah, penyebut dan pembilangnya itu sama-sama kita kali 1 plus beta agar nanti itu bisa dihitung. Kemudian ini segini hasilnya. Lalu di sini betanya itu kita pisah agar 1 min theta Z 1 plus betanya itu bisa kita coret. Sehingga hasilnya 1 per 1 plus beta ditambah beta per 1 plus beta dalam kurung 1 min theta Z dalam kurung 1 plus beta pangkat R. Nah, 1 per 1 plus betanya ini kita pisah menjadi 1 min beta per 1 plus beta. Sehingga hasilnya menjadi 1 min beta per 1 plus beta dalam kurung 1 min theta dalam kurung 1 plus beta Z pangkat min 1 R. Nah, tujuan dari menjabarkan ini itu untuk mendapatkan PJFN untuk N yang baru, yaitu MSZ sama dengan PN bintang dalam kurung MX bintang Z. Jadi dari yang dijabarin tadi itu tuh hasilnya sama kayak PJF binomial, yaitu 1 min Q dalam kurung Z min 1 pangkat M. Tapi di sininya itu Q-nya itu beta per 1 plus beta dan Z-nya itu sebagai 1 min theta dalam kurung 1 plus beta Z pangkat min 1.
Eh, nah, Pn bintang Z merupakan PJF binomial dengan parameter R dan beta per 1 plus beta, dan Mx bintang Z merupakan MGF eksponensial dengan min theta 1 plus beta. Next. Nah, tadi kan udah diubah. Di sini ada F besar Sx yang sigma sama dengan N sama dengan 1 hingga R ini merupakan probabilitas dari N besar sama dengan N kecil. Kalau yang belakang ini merupakan probabilitas S kurang dari sama dengan X. Nah, di sini kan bisa dilihat, jadi ada J-nya. Kenapa sih ada J? Jadi kan ntar J-nya ada banyak, jadi nanti S-nya ada X1 ditambah X2 ditambah hingga Xn. Makanya di sini pakai J faktorial. Lalu saat R sama dengan 1, S memiliki distribusi gabungan geometrik. Nah, di sini kan R sama dengan 1, maka N-nya cuma sampai 1. Karena N dari 1 hingga R. Lalu di belakang ini kan J sama dengan 0, maka 0 hingga 0. Terus kita tinggal masukin aja. Nah, F besar Sx ini merupakan distribusi dari S tadi. Kemudian ada probabilitas S sama dengan 0 sama dengan Fs 0, itu hasilnya 1 plus beta pangkat min 1. Kenapa hasilnya bisa segitu? Karena jadi 0 itu kita tinggal masukin di eksponensial ini, lalu kita tinggal turunin. Lalu untuk PDF F kecil Sx sama dengan F besar aksen Sx itu untuk X lebih besar dari 0. S-nya itu memiliki PDF sama dengan beta per theta 1 plus beta kuadrat eksponensial kurung siku min X per theta 1 plus beta. Ini kenapa bisa begini? Karena merupakan turunan dari F S besar tadi. Next. Selanjutnya ada teorem 9.7. Misalkan SJ memiliki distribusi gabungan Poisson dengan parameter lambda J dan distribusi seperti dengan CDF FJX untuk J sama dengan 1, 2, hingga N. Dimisalkan juga S1, S2, hingga Sn independen. Maka S sama dengan S1 ditambah hingga Sn memiliki distribusi gabungan Poisson dengan parameter lambda sama dengan lambda 1 ditambah hingga lambda N dan distribusi seperti dengan CDF sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada sampel 9.8. Tentukan CDF dari S untuk setiap distribusi gabungan dengan tingkat keparahan eksponensial. Jadi di sini yang MX1 ditambah X2 hingga XN itu merupakan MGF dari total S. Ternyata MGF dari total S ini sama dengan kayak MGF dari gamma yang Fx bintang N ini. Lalu kita bisa hitung secara tepat sebagai berikut. Kemudian yang from 9.3 itu kita disuruh menurunkan supaya hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian yang 9.12 itu adalah yang ini dan 9.13 itu yang ini. Kita substitusikan sehingga hasilnya akan menjadi F besar ini. Lalu dengan menukarkan penjumlahan itu nanti kami akan menghasilkan F besar S sama dengan 1 min eksponensial pangkat min X per theta sigma J sama dengan 0 hingga tak hingga X per theta pangkat J per J faktorial sigma N sama dengan J plus 1 hingga tak hingga Pn sama dengan 1 min eksponensial pangkat min X per theta sigma J sama dengan 0 hingga tak hingga PJ X per theta pangkat J per J faktorial X lebih besar sama dengan 0. Di mana di sini PJ merupakan sumasi dari N J plus 1 sampai tak hingga PN untuk J 0, 1, dan seterusnya. Next. Lalu selanjutnya melanjutkan dari example 9.8 yang sudah dijelaskan oleh Nusrina tadi, untuk distribusi frekuensi yang ditetapkan probabilitas positif terhadap semua non-negatif bilangan bulat dapat dievaluasi dengan pengambil
dengan mengambil persyaratan yang cukup pada awal penjumlahan. Untuk distribusi yang mana probability N lebih besar daripada N kecil sama dengan 0, penjumlahan pertama menjadi terbatas. Misalnya untuk distribusi frekuensi binomial menjadi sebagai berikut. Ini adalah bentuk apabila kita masukkan Pn-nya, N-nya sebagai distribusi binomial dan frekuensinya juga sebagai distribusi binomial. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada example 9.9. Nah, seperti yang udah tertera di soal, di sini ada dua polis, yaitu polis A dan polis B, di mana dua-duanya itu merupakan Copen Poisson dengan lambda polis A itu sama dengan 2, lambda polis B sama dengan 1. Nah, di sini itu kita diminta untuk mencari probability S sama dengan 2. Nah, seperti yang udah ada di berdasarkan severity dan frekuensi tabelnya, ada 3 peluang pada pembayaran. Yang pertama itu untuk polis A, pembayaran pertama itu 0,6, lalu polis B-nya itu 0,7. Pada pembayaran kedua, polis A-nya itu 0,4 dan polis B-nya 0,0. Dan pada pembayaran ketiga itu polis A-nya 0,0 dan polis B-nya itu 0,3. Nah, untuk total lambdanya, tadi lambda untuk polis A itu kan 2, dan lambda untuk polis B itu 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu kita masukkan ke rumus yang ada di teorem 9.7 tadi, fx sama dengan sigma j sama dengan 1 sampai n, lambda j per lambda dikali fj x. Nah, lambda j per lambda, lambdanya itu merupakan lambda total. Lalu untuk severity distribution-nya itu fx1 sampai fx3 mengikuti pada peluang pada pembayaran tadi. Untuk fx1 itu berarti polis A ditambah polis B, di mana 2 per 3, 2-nya itu merupakan lambda dari polis A, dan tiganya itu merupakan lambda total dikali 0,6. 0,6 itu berdasarkan peluang pada pembayaran pertama di polis A tadi, lalu ditambah untuk polis B-nya 1 per 3, 1 itu berdasarkan lambda dari polis B, dan tiganya itu merupakan lambda total, lalu dikali 0,7. 0,7 itu merupakan peluang pada pembayaran 1 di polis B. Nah, mendapatkan hasil 0,63 sekian-sekian. Lalu diteruskan untuk pada pembayaran kedua dan ketiganya. Nah, pada severity distribution menggunakan lambda sesuai polis masing-masing dikali dengan masing-masing peluang pada pembayaran yang dimaksud. Boleh next. Lalu selanjutnya berdasarkan frekuensi Poisson, kita masukin rumusnya. Ada Pn0 sama dengan E pangkat min lambda, A sama dengan 0, dan B sama dengan lambda. PK-nya itu E pangkat min lambda dikali lambda pangkat K per K faktorial. Lalu masukin P1 dan P2-nya. E pangkat min 3 dikali 3 pangkat 1 per 1 faktorial dan dapat hasil sebesar 0,14 sekian-sekian. Lalu untuk P2-nya itu eh, E pangkat min 3 dikali 3 pangkat 2 per 2 faktorial, lalu dapat hasil 0,22 sekian-sekian. Nah, pada distribusi frekuensi menggunakan total lambda. Lalu untuk mencari agregat loss-nya yang ditanya, itu langsung masukin probability S sama dengan 2, probability N sama dengan 1, X1 sama dengan 2, ditambah probability N sama dengan 2, X1 sama dengan 1, dan X2 sama dengan 1. Nah, di sini kita masukin untuk probability S sama dengan 2 yang pertama, P1 tadi itu dapat hasil 0,1499 sekian-sekian, dikali sama hasil dari peluang yang 3 tadi yang sebelumnya, yang kedua tadi yang di slide sebelumnya, lalu ditambah dengan 0,22402, 404 itu dapat dari P2 yang tadi di Poisson tadi, lalu dikalikan dengan peluang pertama yang di slide sebelumnya tadi. Dan pada akhirnya mendapatkan hasil probability S sama dengan 2 sebesar 0,1297. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai the recursive method. Yang pertama ada teorema 9.8. Teorema 9.8 ini menjelaskan distribusi Fs atau S secara rekursif atau satu per satu untuk kelas AB1. Dan di sini kita bisa lihat Fsx sama dengan P1 dikurang A tambah B dikali P0 dikali Fsx ditambah sigma X M. Dan M ini tuh mengartikan adanya limit, jadi menandakan bahwa S ini tidak akan melebihi dari M, dan Y sama dengan 1, dikali A tambah BY per X, dikali FXY, dikali FS X min Y.
Dan di sini juga berarti probability-nya ini dimulai dari P1. Dan jika ada zero modified, P0-nya akan dimodifikasikan. Dan jika zero truncated, P0-nya sama dengan 0. Dan untuk yang ada di bawahnya itu corollary 9.9. Ini sama saja dengan teorema 9.8, hanya bedanya untuk kelas AB0. Dan diberikan juga ini ada fsx, yaitu sama sigma x, yang dimana ada limit M-nya, Y sama dengan 1 dikali A tambah BY per X, dikali Fx, dikali Y, dikali Fx, X min Y, dan dibagi dengan 1 min AFX 0. Next. Selanjutnya langsung diterapkan saja ke example 9.10. Ini example 9.10, hitunglah probabilitas di 0, 1, 2, 3, dan 4 dengan menggunakan rekursif formula. Dan ini merupakan lanjutan dari example 9.9, yaitu example 9.10 ini masuk ke kelas AB0. Jadi kita akan memakai corollary 9.9. Dan untuk karena ini melanjutkan dari example 9.9 yang menggunakan equation 9.23, and Poisson ini bertujuan mencari probability S atau PRS atau FSX. Dan didapat ini dari example sebelumnya, lambda total ini sama dengan 3, lambda A-nya 2, dan lambda B-nya 1. Dan karena fx tadi sudah diketahui yaitu fx1 0,6333, fx2 0,2667, dan fx3-nya 0,1, langsung dimasukkan saja ke fsx-nya yang tertera di layar, sehingga didapatkan bahwa fx1-nya 1,9 E pangkat min 3, fs2-nya 2,605 E pangkat min 3, fs3-nya 2,963115 E pangkat min 3, dan fs4-nya yang merupakan jawaban yaitu 3,8358 E pangkat min 3. Next. Kemudian ada example 9.11, yaitu compound distribusi memiliki zero modified binomial distribution dengan M sama dengan 3, Q sama dengan 0,3, dan ini POM 0 sama dengan 0,4. Dan pembayarannya adalah 0, 50, 100, dan 150 dengan probabilitas masing-masing 0,3, 0,5, dan 0,2. Dan ditanya tentukan probabilitas distribusi S dengan menggunakan rekursif formula. Dan diketahui ini fx0 sama dengan 0,3, fx1 sama dengan 0,5, fx2 sama dengan 0, dan fx3 sama dengan 0,2. Jadi diketahui bahwa example 9.11 ini zero modified, yaitu kelas AB1, maka akan digunakan seperti teorema 9.8. Dan di sini juga ada individual payments-nya yang sudah diketahui juga. Dan untuk X-nya ini yang diketahui 0, 50, 100, dan 150 dimodifikasikan jadi persatuan 50, sehingga X-nya menjadi 0, 1, 2, dan 3. Dan di sini ada fx0 yang salah ketik, yang seharusnya menjadi fs0, yaitu 0,4 ditambah 0,6 dikali 1 tambah 0,3 dikali min 0,7 pangkat 3, min 0,7 pangkat 3 per 1 min 0,7 pangkat 3, sehingga didapat fx0-nya 0,53702. Dan kemudian kita mencari A, B, dan P1-nya sesuai dengan rumus yang ada di tabel C. Next. Dan kemudian kita akan mencari FSS-nya, yang di sini juga salah ketik, yang seharusnya menjadi FSX. Yang didapat, kemudian kita langsung masukkan saja ke FS1 sama dengan FS4, sehingga didapat FS4-nya sama dengan 0,03896. Next. Selanjutnya ada 9.6.1, yaitu application to compound frequency models. Dan di sini tertera bahwa masih menjelaskan tentang distribusi peluang dari S lewat bentuk PGF apabila diketahui N berdistribusi compound frekuensi dari N1 dan N2. Dan misalnya contoh dari distribusi compound frekuensi, misalnya negatif binomial adalah campuran dari Poisson dan gamma. Dan di sini diketahui ada rumus PNZ, yaitu P1 dikali P2, P2Z, dan PSZ sama dengan P1 dikali P2 dikali PXZ.
Sehingga didapat bahwa PSZ ini sama dengan P1 dikali P1Z. PS1Z. Next. Langsung saja diterapkan di example 9.12, yaitu jumlah klaim berdistribusi Poisson ATNB dengan parameter Poisson 2 dan parameter ATNB 3 dengan R sama dengan 0,2. Distribusi ukuran klaim masing-masing memiliki probabilitas 0,3, 0,5, 0,10, dan 0,20. Tentukan total distribusi klaim secara rekursif. Dan ini tetap mencari distribusi dari S dengan diketahui N ini berdistribusi Poisson ATNB atau Extended Truncated Negative Binomial. Dan karena distribusi N dan X sudah diketahui, kita langsung mencari distribusi S yang dimulai dari Fs10 dari rumus yang ada di atas, yang di tabel C. Dan ini merupakan kelas AB1 dengan rumus rekursif. Dan setelahnya kita mencari A, B yang juga diambil dari tabel C, sehingga didapat A sama dengan 0,75, P0 sama dengan 0, B-nya sama dengan min 0,06, dan P1-nya sama dengan 0,46947. Kemudian kita mencari Fs1X-nya, yang kemudian diterapkan ke Fs1 sampai dengan Fs4. Next. Ya, dan kemudian diterapkan ke Fs1 sampai dengan Fs4, yaitu Fs1-nya 0,31873, Fs12-nya 0,22002, dan Fs13 0,10686, dan Fs14-nya 0,06692. Kemudian kita mencari PSZ dengan rumus tadi, dengan P1 itu sama dengan Poisson, yaitu rumusnya E pangkat lambda, yang didapat Fs0-nya sama dengan 0,18775. Fs0 ini sama dengan Ps0. Sehingga setelah didapat, kita langsung mencari Fs1 sama dengan Fs4-nya. Fs1-nya sama dengan 0,11968, Fs2-nya sama dengan 0,12076, Fs3-nya sama dengan 0,10090, dan Fs4-nya sama dengan 0,08696. Next. Baik, selanjutnya ada example 9.14. Pertama-tama yang kita hitung yaitu tentukan min dengan rumus yang sudah tertera, yaitu ekspektasi S sama dengan ekspektasi N pangkat L dikali dengan ekspektasi Y pangkat L. Lalu yang kedua, next slide aja, maaf. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori underflow dan overflow pada problems. Rekursi dimulai dengan PS sama dengan 0 sama dengan PN Fx0. Untuk portofolio asuransi yang besar, probabilitas bisa sangat kecil, bahkan lebih kecil dari nilai terkecil yang dapat direpresentasikan oleh komputer. Nilai yang sangat kecil sering disimpan sebagai nol pada komputer menyebabkan kegagalan rekursi. Nah, jadi ada dua peristiwa, yaitu peristiwa underflow dan overflow. Nah, peristiwa underflow itu misalnya kita lagi menghitung kemungkinan suatu peristiwa yang sangat langka, contohnya kemungkinan klaim besar dalam asuransi. Nah, terkadang nilai kemungkinan ini bisa sangat kecil, bahkan lebih kecil dari yang bisa dihitung oleh komputer. Ketika ini bisa terjadi, komputer bisa saja menganggap nilainya sebagai 0 karena kita tahu rekursi biasa dimulai dengan PS sama dengan 0 sama dengan PN Fx0. Dan itu bisa menyebabkan masalah dalam perhitungan. Nah, untuk peristiwa overflow-nya itu misalnya hasil perhitungan sangat besar melebihi batas maksimum yang dapat direpresentasikan oleh komputer.
Nah, hal ini dapat mengakibatkan distorsi nilai yang harusnya besar, menyebabkan kehilangan akurasi dan informasi dalam perhitungan. Kemudian ada solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di atas yang sebelumnya, karena kita tahu kalau underflow dan overflow itu membuat hasil perhitungan komputasinya tidak bisa diprediksi. Nah, jadi ada dua solusi. Yang pertama, memulai dengan satu set nilai sembarang atau arbitrary sets of value. Nah, karena awalnya kita tidak tahu nilai yang tepat untuk dimulai, jadi kita ambil nilai-nilai sembarang untuk memulai perhitungan. Misalnya untuk fs0, fs1 hingga fsk seperti 0,0 hingga ke 0,1. Memastikan K berada cukup jauh ke kiri dalam distribusi sehingga nilai sebenarnya dari fsk masih diabaikan. Jadi menetapkan K pada suatu titik yang berjarak 6 deviasi standar ke kiri dari rata-rata biasanya sudah cukup. Nah, pemilihan nilai K pada ekstrim kiri distribusi membantu mengabaikan kontribusi nilai-nilai yang kurang signifikan pada awal perhitungan atau membantu memastikan bahwa nilai-nilai awal cukup besar untuk diwakili oleh komputer dan mencegah underflow. Kemudian digunakannya rekursi untuk menghasilkan nilai distribusi dengan set nilai awal ini hingga nilai-nilai tersebut secara konsisten kurang dari FSK. Nah, jadi rekursi atau proses berulang dilakukan dengan untuk menghasilkan nilai distribusi berdasarkan nilai-nilai awal yang telah dipilih. Jadi setiap probabilitasnya kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah sehingga probabilitas sebenarnya itu menjadi satu percobaan dan kesalahan akan menentukan seberapa kecilkah seharusnya untuk masalah tertentu. Jadi proses ini memastikan bahwa distribusi probabilitas yang dihasilkan sesuai dengan sifat distribusi probabilitas, di mana total probabilitas selalu sama dengan 1. Karena nilai K-nya tadi belum jelas, jadi serangkaian percobaan dan penyesuaian diperlukan untuk menemukan nilai K yang paling sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kemudian ada kedua yaitu melakukan perhitungan untuk subset dari portofolio. Nah, contohnya untuk distribusi Poisson dengan min lambda, ditemukan nilai lambda bintang sama dengan lambda per 2 pangkat n, sehingga probabilitas di nol dapat direpresentasikan pada komputer saat lambda bintang digunakan sebagai min Poisson. Jadi dalam distribusi Poisson dengan min lambda itu kita mencari nilai lambda bintang sebagai lambda per 2 n, sehingga probabilitas di nol masih dapat diwakili secara numerik di komputer. Jadi seperti persamaan pada 921 kemudian digunakan untuk mendapatkan distribusi claim agregat saat lambda bintang digunakan sebagai min Poisson. Nah, jika P bintang Z adalah PGF dari claim agregat menggunakan min Poisson lambda bintang, maka PSZ sama dengan P bintang Z dikali 2N. Dengan demikian, kita dapat mendapatkan secara berturut-turut distribusi dengan PGF P bintang Z dikali 2, P bintang Z4, P bintang Z8, hingga ke P bintang Z pangkat 2N. Dengan melakukan konvolusi hasil pada setiap tahap dengan dirinya sendiri. Nah, untuk distribusi binomial, parameter M-nya harus bernilai bulat dan modifikasi dilakukan dengan menggunakan M bintang sama dengan M per 2N. Jadi untuk distribusi negatif binomialnya, prosedur serupa dimulai dengan R bintang sama dengan R per 2N. Kemudian yaitu numerical stability. Nah, jadi stabilitas numerik itu merupakan keandalan dalam perhitungan angka di komputer. Misalnya, kalau kita pakai rumus atau algoritma untuk menghitung sesuatu itu, jadi stabilitas numeriknya menunjukkan sejauh mana hasil yang kita dapatkan, apakah itu akurat dan bisa diandalkan. Jadi kalau kita punya kesalahan kecil di satu langkah perhitungan, kita ingin memastikan kalau kesalahan itu tidak bakal makin besar dan mengacaukan hasil perhitungan di langkah-langkah berikutnya. Kemudian ada analisis stabilitas oleh Panjer dan Wong. Panjer dan Wong melakukan analisis kompleks terkait seberapa cepat kesalahan tumbuh pada perhitungan rekursif. Nah, maka jadi suatu kesimpulan di mana kesalahan diperkenalkan dalam nilai-nilai berikutnya melalui penjumlahan sumasi dari A tambah BY per X dikali FXY dikali FSX min Y. Dengan batas bawahnya Y sama dengan 1 dan batas atasnya itu X.
Kemudian ada continuous severity. Jadi metode rekursif seperti yang disajikan di sini membutuhkan distribusi discrete severity. Nah, sementara umumnya itu digunakan distribusi continuous severity. Untuk distribusi continuous severity itu solusinya adalah persamaan integral. Jadi continuous severity itu tentang kerugian atau klaim dalam asuransi yang bisa punya nilai dalam rentang bilangan yang kontinu. Artinya tidak terbatas pada angka-angka bulat atau diskrit. Misalnya, klaim asuransi bisa berkisar dari nilai yang tidak terbatas seperti $1.000,5, $1.000,75, dan seterusnya. Jadi ada teorema 910 untuk kelas distribusi, frekuensi, dan setiap distribusi continuous severity dengan probabilitas pada garis bilangan real positif berlaku persamaan integral berikut. Yaitu Fsx sama dengan P1 Fxx ditambah integral dari 0 sampai X dikali A tambah BY per X dikali Fxy, Fsx min Y dikali BY. Oke, baik. Saya akan menjelaskan subbab 9.65 Constructing Arithmetic Distribution, di mana subbab ini menjelaskan tentang cara membuat formula distribusi S dengan perhitungan secara diskrit, tapi dari data severity-nya kontinu, di mana subbab ini tuh mendiskritisasi yang dilakukan terhadap X. Terdapat dua metode. Yang pertama ada the method of rounding, dan yang kedua ada method of local mount matching. Next, Gladys. Nah, yang pertama ada the method of rounding, di mana metode ini mencari Fj, atau Fj itu bisa disebut cara untuk mendistribusikan X. Misal Fj menyatakan peluang yang ditempatkan pada JH, di mana J-nya tuh 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan ini ada formula secara umumnya, yaitu F0 sama dengan probabilitas X kurang dari H per 2 sama dengan Fx dikalikan dengan H per 2 dikurangi 0, dan mencari Fj-nya yaitu probabilitas dikali JH dikurang H per 2 kurang dari X kurang dari JH ditambah H per 2. Dan didapatkan hasil Fx-nya yaitu JH ditambah H per 2 dikurangi 0 dikurangi Fx dikalikan dengan JH dikurangi H per 2 dikurangi 0, di mana J-nya tuh 1, 2, dan seterusnya. Nah, di metode ini memusatkan semua probabilitas 1,5 rentang pada kedua sisi JH, dan di tempat itu di mana terjadi JH. Ada pengecualian untuk probabilitas yang ditetapkan ke 0. Ini sebenarnya adalah putaran semua berjumlah satuan moneter terdekat H rentang distribusi. Nah, ketika continuous severity distribution yang berkelanjutan tidak terbatas, maka masuk akal untuk menghentikan diskritisasi proses di beberapa titik sebagian besar kemungkinan tidak diperhitungkan. Nah, jika indeks untuk poin terakhirnya adalah M, maka Fm sama dengan 1 min Fx dikalikan M dikurangi 0,5 di mana H dikurangi 0. Nah, dengan metode ini diskrit probabilitasnya tidak pernah negatif dan berjumlah 1, memastikan bahwa distribusi yang dihasilkan adalah sah. Boleh next, Gladys. Yang kedua ada method of local moment matching. Dalam metode ini membangun sebuah distribusi aritmatika yang cocok dengan P momen aritmatika dan tingkat keparahan atau tingkat severity distribusi. Nah, ada rumus umumnya yaitu F0 sama dengan M0, M1 sama dengan M1, dan F2 sama dengan M2, dan seterusnya. Ada juga P sama dengan EP tambah M0, dan E plus 1 sama dengan M1, dan P plus 2 sama dengan M2, dan seterusnya. Di mana MP-nya itu adalah pada teorema 9.11 mencari MJ diintegralkan dari integral XK min 0 sampai XK plus PH min 0. Ini I tidak sama dengan J, di mana total penjumlahan perkaliannya yaitu X dikurangi K dikurangi I dikali H per J dikurangi I dikalikan H dfx dikalikan X, di mana J sama dengan 0, 1, dan seterusnya.
Boleh next ya, Lis. Nah, saya akan menjelaskan sampel 9.13. Misalkan X berdistribusi eksponensial dengan PDF-nya tuh fx-nya sama dengan 0,1 pangkat min 0,1 X. Nah, menggunakan rentang dari hanya tuh udah diketahui yaitu 2 untuk mendiskritisasinya distribusi ini dengan the method of rounding dan by matching the first moment, berarti karena ini matching the first moment berarti M-nya tuh M1. Boleh next, Gadis. Nah, untuk step pertama yaitu for the method of rounding. Di sini berarti kita menggunakan metode pembulatan yang rumusnya sudah saya jelaskan pada 9651 menggunakan formula method of rounding, yaitu tinggal dimasukkan aja F0 sama dengan F dikali 1 sama dengan 1 dikurangi pangkat min 0,1 yang X-nya tuh berarti 1 sama dengan 0,09516, dan mencari FJ-nya yaitu tadi udah didapatkan yaitu hanya tuh 2 dimasukkan menjadi F dikalikan 2J ditambah 1 dikurangi F dikali HJ dikurangi 1 sama dengan pangkat min 0,1 2J min 1 dikurangi pangkat min 0,1 dikali 2J plus 1. Nah, untuk step yang kedua tuh kita mempunyai P-nya tuh 1 dan S-nya tuh 2. Nah, di equation-nya tuh menggunakan teorema di 9.11 yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, mencari M0 sama dengan diintegralkan yaitu integral 2K sampai 2K plus 2 X dikurangi 2K min 2 dibagi min 2 dikalikan dengan 0,1 pangkat min 0,1 X dx dan didapatkan hasilnya 5E pangkat min 0,1 2K plus 2 dikurangi 4E pangkat 0,1 dikali 2K. Nah, untuk mencari first moment-nya M1 yaitu integral 2K sampai 2K plus 2 dan X min 2K dibagi 2 dikalikan 0,1 pangkat min 0,1 X X dx sama dengan dan didapatkan hasilnya yaitu min 6E pangkat min 0,1 dikalikan 2K plus 2 ditambahkan dengan hasil yang di atas yaitu 5E dipangkatkan 5E pangkat min 0,1 2K. Dan step yang terakhir yaitu menggunakan persamaan 9652 yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya di slide sebelumnya, yaitu menggunakan formula yaitu F0 sama dengan M0 sama dengan 5E pangkat min 0,2 dikurangi 4 dan didapatkan hasilnya 0,09365 dan mendapatkan FJ-nya yaitu MJ pangkat J min 1 ditambah M0 sama dengan 5E pangkat 0,1 dikali 2J min 2 dikurangi 10E min 0,1 dikali 2J ditambah 5E min 0,1 dikali 2J plus 2. Baik, selanjutnya ada materi 9.7 yaitu the impact of individual policy modification on aggregate payments. Jadi di 9.7 ini kita bakal membahas lebih kasus polis jika ada modifikasi terhadap polis tersebut, seperti jika ada deductible dan limit. Deductible itu apa? Deductible itu merupakan kerugian minimal yang bisa ditanggung polis asuransi. Boleh langsung slide selanjutnya. Oke, jadi di sini ada langsung pembahasan example 9.14. Soalnya di mana itu jumlah kerugian dari awal didistribusikan secara Poisson dengan rata-rata lambda yaitu 3. Distribusi kerugian individu adalah Pareto dengan parameter alfa sama dengan 4 dan sama dengan 10. Deductible individu sebesar 6, coinsurance sebesar 75%, dan batas kerugian individu sebesar 45 atau limit. Yang ditanya itu tentukan rata-rata varians dan distribusi pembayaran agregat.
Baik, di sini diketahui N-nya itu bisa kita sebut juga lambda, dan X-nya itu alpha 94. Sesuai dengan soal yang tertera tadi, deductible didapatkan 6, jadi di bawah 6 itu nggak bisa dibayar, dan coinsurance-nya sama dengan 75%. Jadi di polis itu kita hanya membayarkan 75% biaya pertanggungan, dan individual loss limit terdapat 24. Jadi yang ditanya apa aja? Yang ditanya pertama tentukan mean, yang kedua variance-nya, yang terakhir kita harus menentukan distribusi agregat payment. Jadi yang pertama kita harus menghitung ekspektasinya dengan rumus ekspektasi S sama dengan ekspektasi N dikali ekspektasi X. Mencari ekspektasi X-nya itu gimana? Atau ekspektasi severity, kita harus yang pertama-tama cari seperti yang di bawah ini, ekspektasi YL sama dengan ekspektasi alpha dikali X limit 24 dikurang X limit 6 sama dengan alpha minus E dikali X limit 24 dikurang ekspektasi X dikali dikurang ekspektasi E dikali ekspektasi X limit 6. Lalu masukkan parameternya, kita temukan 0,54675. Karena ekspektasi X sudah ketemu, sekarang kita masukkan parameternya lagi. Jadi di 3 dikali 0,54675 ditemukan 1,64 untuk mean agregat payment-nya. Lalu selanjutnya ada menghitung variance. Jadi kita hitung dulu ekspektasi YL kuadratnya. YL kuadrat itu dijabarkan, lalu ketemu 3,98481. Lalu cari varian S dengan persamaan. Karena ini Poisson, jadi sama aja. Lambda ekspektasi E, YL kuadrat, sama dengan lambda dikali ekspektasi YL kuadrat, kita temukan 11,9544 atau 3,46 kuadrat. Nah, dari mana persamaan itu? Terakhir itu kita harus menghitung berapa besar agregat payment. Jadi kita harus cari distribusi peluang dari severity-nya itu pakai rumus ENP, E dikali NP sama dengan lambda V kita dapatkan 0,45776. Variabel untuk distribusi severity-nya menjadi Z sama dengan X dikurang Lalu di sini ada persamaan FYPY sama dengan 1 dikurang probabilitas dikali 0,75 lebih dari Y sama dengan 1. Lalu kita harus jabarkan menurut definisi probability Z. Y-nya harus didefinisiin lagi. Setelah pakai formula di atas, samakan penyebutnya. Jadi persamaannya itu hanya untuk Y kurang dari 13,5. Artinya pembayaran maksimalnya berapa? Karena deductible-nya sama dengan 6, pembayaran maksimal untuk limit 24. Jadi 24 dikali 0,75 ketemu 18, dan deductible-nya sama dengan 6 dikali 0,75 didapatkan 4,5. Jadi Y-nya itu didapatkan antara selisih deductible dan pembayaran maksimal, yaitu 13,5. Lalu yang terakhir, FYP masukkan ke formula FS. FY dapat kita temukan dari pakai pembulatan method of rounding. Jadi kita harus mencari F0 sampai F6-nya itu dengan span-nya 2,25. Lalu semua dijabarkan sampai F6. Setelah itu masukkan ke formula FSX. Sehingga ditemukan hasil agregat payment yakni 0,10894. Boleh lanjut next slide. Selanjutnya yaitu di individual risk model. Model resiko individual awalnya dikembangkan untuk asuransi jiwa, di mana probabilitas kematian dalam 1 tahun adalah QJ, dan manfaat tetap yang dibayarkan untuk kematian orang ke J adalah BJ. Jadi di individual risk model ini
lebih mengarah ke asuransi jiwa. Yang dimana Q sama dengan peluang meninggal klaim diajukan, 1 min Q itu artinya peluang klaim belum diajukan, dan B itu sama dengan benefit. Boleh lanjutkan next slide. Untuk mencari rata-rata dari kerugian agregat, digunakan persamaan ekspektasi S, yang dimana ekspektasi N dinotasikan dengan Q, dan X dinotasikan bukan variabel random. Lalu untuk mencari varians dari kerugian agregat, digunakan persamaan varian S, X dikali N setara dengan X kuadrat dikali var N, maka didapatkan di sini BJ kuadrat dikali Q, 1 min Q. Boleh lanjut next slide. Lalu di sini ada PGF-nya, karena XJ diasumsikan independen, kemudian fungsi pembangkit probabilitas dari kerugian agregat adalah, bisa dilihat di bawah ini. Dalam kasus khusus di mana semua risiko identik dengan QJ sama dengan Q dan BJ sama dengan 1, fungsi pembangkitnya itu berbeda lagi, berkurang menjadi PSZ sama dengan pangkat N. Boleh next slide. Baik, lalu di sini ada contoh soal, yaitu example 9.15, yang dimana diketahui kontrak asuransi jiwa kelompok dengan manfaat kematian akibat kecelakaan untuk semua anggota. Yang pertama, probabilitas kematian dalam 1 tahun mendatang adalah 0,01, dan bahwa 30% dari kematian adalah akibat kecelakaan. Dan untuk 50 karyawan, manfaat kematian biasa 50.000, kematian akibat kecelakaan adalah 100.000. Untuk 25 karyawan yang tersisa, manfaat adalah 75.000 dan 150.000 masing-masing. Jadi di sini kelompok dibagi menjadi 2, yang pertama kematian biasa, dan yang kedua kematian kecelakaan. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya, kembangkan mode risiko individu dan tentukan rata-rata serta variansinya. Jadi yang ditanya itu means dan varian. Baik, di sini kita langsung menggunakan persamaannya, yaitu ES sama dengan, ini ES ini sama aja sama EN dikali X. Jadi baik, di sini ada contoh dari materi 9.8, yaitu di example 9.15. Diketahui kontrak asuransi jiwa kelompok dengan manfaat kematian akibat kecelakaan untuk semua anggota. Yang diketahui probabilitas kematian dalam 1 tahun mendatang adalah 0,01, bahwa 30% dari kematian adalah akibat kecelakaan. Di sini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama karyawan. Untuk 50 karyawan, manfaat kematian biasa yaitu 50.000 dan kematian akibat kecelakaan adalah 100.000. Dan untuk 25 karyawan yang tersisa, manfaatnya adalah 75.000 dan 150.000 masing-masing. Yang di
ditanya mohon maaf karena kendala jaringan, saya izin off cam. Lalu yang ditanyakan apa? Yang ditanya yaitu kembangkan model risiko individu dan tentukan rata-rata serta variansinya. Lalu di sini kita ketahui bahwa KJ didapatkan 0,01 untuk 50 karyawan, BJ sama dengan 50.000 dengan probabilitas 0,7, dan 100.000 dengan probabilitas 0,3, mu J sama dengan 65.000, alpha kuadrat J sama dengan 525 juta, dan untuk 25 karyawan tersisa, BJ itu 75.000 dengan probabilitas 0,7 dan 150.000 dengan probabilitas 0,3. Mu J didapatkan 97.500 dan alpha kuadrat J sama dengan 1.181.250.000. Yang pertama, kita harus menghitung ekspektasi. Ekspektasi S ini kita bisa sebut juga dengan ekspektasi X, yaitu rumusnya sama, yaitu EN dikali X. Nah, di sini dijabarin lagi menjadi ekspektasi N1 dikali ekspektasi X1, lalu ditambah ekspektasi N2 ditambah ekspektasi X2. Nah, di sini berarti ekspektasi N1-nya itu 50 dikali 0,01, lalu dikali dengan ekspektasi X1 yaitu 65.000, ditambah dengan ekspektasi N2 yaitu 25 dikali 0,01, lalu dikali dengan ekspektasi X2 yaitu 97.500, lalu didapatkan 56.875 untuk min-nya. Langkah yang kedua yaitu kita menentukan variansi S-nya. Di sini variansi S-nya ini kalau kita jabarin lagi sama aja sama ekspektasi N ditambah variansi N dikali ekspektasi X kuadrat, itu sama dengan ekspektasi N1 dikali variansi X1 ditambah variansi N1 dikali ekspektasi X1 kuadrat ditambah ekspektasi N2 ditambah variansi X2 ditambah variansi N2 dikali ekspektasi X kuadrat. Jadi di sini untuk ekspektasi N1-nya itu 50 dikali 0,01, lalu variansi X1-nya itu 525 juta, ditambah dengan variansi N1 yaitu 50 dikali 0,01 dikali 0,99, dan ekspektasi X1 kuadratnya itu 65.000 pangkat 2, ditambah ekspektasi N2 yaitu 25 dikali 0,01, variansi X2-nya yaitu 1.181.250, dan ditambah variansi N2 yaitu 25 dikali 0,01 dikali 0,99, dan dikali lagi yang terakhir sama ekspektasi X kuadrat yaitu 97.500 kuadrat. Hasilnya kita dapatkan 5.001.984.375. Oke, selanjutnya yaitu 9.8.2 yaitu tentang parametric approximation. Parametric approximation yaitu normal gamma atau log normal atau distribusi lainnya dapat digunakan untuk memperkirakan distribusi yang biasanya dilakukan dengan mencocokkan beberapa momen. Pertama, karena gamma normal dan log normal distribusi masing-masing memiliki dua parameter, mean dan variansi sudah mencukupi. Di parameter approximation yaitu ada dua, yaitu normal approximation dan log normal approximation. Slide selanjutnya boleh. Oke, example 9.16. Soalnya yaitu jika perusahaan asuransi menambahkan beban relatif sebesar 45% ke premi bersih atau murni, seberapa besar kemungkinan perusahaan asuransi tersebut akan merugi pada tahun tertentu. Gunakan perkiraan normal dan log normal, rata-rata dan varians dari kerugian agregat untuk grup tersebut.
Untuk soalnya ini kan tentang beberapa peluang klaim melebihi premi. Oke, terus kita cari dulu untuk preminya, yaitu preminya sebesar preminya yaitu di sebelah sini yaitu 1,45 kali 2,054,41 sama dengan 2,978,89. Preminya ya kenapa bisa dapat premi ini, yaitu dari 45% ini dari tambahan expectation lebih tinggi, jadi makanya dikali 1,45. Terus yang ditanya, terus kita pembahasan di sini yaitu yang pertama yaitu kita memakai normal dulu. Contoh normal, jadi tinggal kita di sini kita nulisnya tinggal probability Z lebih dari S dikurangi ekspektasi S bagi akar variansi S dan menghasilkan 0,46 atau 46%. Yang kedua yaitu tentang kita memakai log normal. Kita dicari dulu yaitu mu dan sigmanya kuadratnya dulu, yaitu dari sini dari dua ini yaitu persamaan ini eliminasi dulu untuk dapat mu dan sigma kuadrat dulu. Jadi soal yang jawaban di sini sama, yaitu kurang dari setara sama dengan len S dikurangi mu bagi sigma. Ini. Jadi mu ekspektasi S tapi parameternya yang tadi yang ekspektasi S yaitu log normal dicari dari rumus atasnya yaitu dari sini. Slide selanjutnya boleh. Dan menghasilkan yaitu 13%. Oke, slide selanjutnya yaitu 9.8.3 comprehension portion appreciation. Karena kerumitan komputasi dalam menghitung distribusi total klaim untuk portofolio yang terdiri dari risiko dengan menggunakan mode risiko individual, maka upaya untuk memperkirakan distribusi dengan menggunakan distribusi Poisson majemuk menjadi populer. Seperti terlihat pada bagian 9.6, penggunaan senyawa Poisson memungkinkan perhitungan total distribusi klaim dengan menggunakan prosedur rekursif yang sangat sederhana. Yaitu ada 3 cara yang dilakukan buat Poisson appraisal. Antara lain yang pertama yaitu membuat lambda menjadi key, dan yang kedua yang sebelah bawah yaitu membuat lambda minus len min 1 key, dan yang sebelah kanan yaitu membuat lambdanya key per 1 min key. Selanjutnya boleh. Selanjutnya ada example 9.18 yaitu bersinggungan dengan example 9.15. Develop compound Poisson approximation using all three methods suggest here. Compute the mean and variance for each approximation and compare them to exact value. Jadi yang pertama itu kita hitung lambdanya dulu. Nah, untuk mencari lambdanya itu kita bisa menggunakan rumus N1 dikali Q1 ditambah N2 dikali Q2. Jadi kan tadi ada 50 orang, Q1-nya 0,1, terus 25 orang, Q2-nya 0,01, sehingga hasilnya 0,75. Selanjutnya, kita hitung severity-nya. Karena di sini nggak ada distribusinya, maka kita pakai lambda J per lambda. Nah, nyari lambdanya itu dari N dikali Q. Nah, 0,7, 0,3 itu adalah probabilitasnya. Terus kita masukin aja angkanya masing-masing, kemudian dapat fx-nya masing-masing. Kemudian kita rata-ratain expected x-nya. Expected x-nya itu yaitu dari sigma x dikali px. Nanti dapat hasilnya itu 75,5
833,33. Kemudian dikali dengan lambda totalnya sehingga min-nya itu kita dapat 56,875. Terus untuk cari variansinya menggunakan lambda expected x kuadrat, di mana expected x kuadrat itu dari sigma x kuadrat dikali px sehingga dapat hasilnya sebesar 5,046,87 ribu. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.